Selamat pagi Abang Inang dan saudara-saudara. Berjumpa kembali dalam ibadah kita pada pagi hari ini bersama-sama dengan renungan harian dari Suara Pergunungan. Hatani dibata di kita di manugut diarion songon natinotopon ni huriata sadarion hari Senin tanggal 6 Juli 2020 tersurat mai di Psalmen 120 sada ayat 3. Nalom maroham ali Israel tu Jahuba olat nyon sahat rodi saliling-lilingna. Di hata Indonesia di dok songonon. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Amang Inang, Naposo Bulung, remaja, pelajar sidi, sampai anak-anak sekolah minggu, warga jemaat dimanapun kita berada. Firman Tuhan hari ini topiknya adalah berharap kepada Tuhan, tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kita masih ingat tokoh Ahok. Kita masih ingat Ahok ini tahun 2017 lalu dia pernah dipenjara karena tuduhan menistakan agama. Tentu saja kita semua yang mengikutinya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh Ahok ini atau BTP ini. Di dalam penjara, di dalam tahanannya di Makobrimob, Ahok sering membaca Alkitab, dan salah satu perikop atau ayat yang menjadi catatan bagi dia adalah termasuk Mazmur 131 dan Mazmur 138. Ayat-ayat ini begitu menyentuh Ahok dalam tahanannya itu, karena dia merasa bersandar kepada manusia, bersandar kepada kuasa, bersandar pada harta, terbataslah kekuatannya. Tetapi orang yang tetap bersandar kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, orang-orang seperti itulah yang tetap mendapat kekuatan meskipun harus menghadapi kesulitan. Maka tokoh Ahok bisa menjadi panutan bagi kita. Bagaimana meskipun dia melalui kesulitan, tuduhan, cercaan mungkin dari banyak orang, jutaan orang, tetapi dia tetap bertahan karena mengandalkan Tuhan. Abang Inang dan saudara-saudara, itulah sebabnya pengalaman Raja Daud yang menuliskan Mazmur 131 ini, secara khusus perikop yang 3 ayat ini adalah nyanyian ziarah atau nyanyian pendakian. Bapak Abang Inang mungkin pernah mendaki, tahu kan namanya mendaki? Biasanya perjalanan yang mendaki kita pasti semakin lambat. Perjalanan kita melambat karena tanjakan, karena kita naik. Pada saat kita melambat itu, pada saat orang melambat waktu naik itu, mungkin itulah kesempatan bagi seseorang. Sama seperti yang dialami oleh Raja Daud pada waktu itu. Dia adalah raja, tapi bahkan raja pun harus melambat saat menaiki gunung Sion, tempat di mana bait Allah berada. Rakyat jelata, orang kaya, orang miskin, semuanya, siapapun kita, memang kita akan menemui keadaan seperti itu di mana kita harus melambat. Ada saatnya Abang Inang dan saudara-saudara dalam hidup kita ini memang kita harus melambat. Berhenti sejenak, bahkan sejenak untuk menghela napas, dan selanjutnya untuk meneruskan perjalanan. Dalam ayat 1 dan ayat 2 dalam Mazmur 131 ini, pemazmur mengatakan bahwa berdiam diri, mendiamkan hati dan mendiamkan jiwa, menenangkan hati adalah pilihan.
Karena tidak ada yang bisa disombongkan. Meskipun dia raja, meskipun dia berkuasa, meskipun banyak hal yang membuat hal-hal yang berisik di sekitarnya, tetapi pilihan untuk menenangkan hati, mendiamkan jiwa dalam ayat 2 adalah pilihan. Artinya sebagai hamba Tuhan, Raja Daud mengakui hanya Tuhan yang menjadi andalan dalam hidupnya. Jadi meskipun dia raja, dia tidak menganggap kuasanya itu, tahtanya itu sebagai sesuatu yang harus disombongkan. Dan tidak ada yang perlu disombongkan di hadapan Tuhan. Dan itulah sebabnya mengapa dalam bahasa Batak tadi dikatakan Nalom Maroham Ali Israel. Nalom ini berarti ada semacam perasaan ketenangan, ada semacam perasaan keteduhan di dalam hati, menanti pertolongan dan bantuan dari Tuhan. Kalau kita berharap kepada manusia, saudara-saudara, bisa saja mungkin kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Tapi mungkin juga dan sering juga kita merasa kecewa karena berharap kepada manusia. Itulah sebabnya dikatakan di sini, berharaplah kepada Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Bahwa pemazmur mengatakan di sini dari sekarang sampai selama-lamanya bukan berarti pertolongan Tuhan terbatas waktunya. Tapi Tuhan memberikan pertolongan setiap saat, setiap waktu. Asal kita mau tetap berharap, bersandar kepada Dia. Abang Inang dan saudara-saudara, hari ini kita akan melanjutkan pekerjaan kita, aktivitas kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi semangat yang baru bagi kita terus berharap kepada Dia, berharap kepada Tuhan. Dan itulah yang menghidupkan kita semuanya. Ini bukan seperti penantian di dunia ini. Orang-orang di dunia ini mengatakan, tetap ku nanti walau tak pasti. Tapi sebagai orang percaya kita tahu berharap kepada Tuhan, cepat atau lambat Tuhan akan menunjukkan pertolongannya kepada kita. Sebagai orang tua, marilah kita dengan bersungguh-sungguh, dengan keteguhan hati untuk mendidik, membesarkan anak-anak kita. Sebagai sesama, sebagai rekan, marilah kita bersama-sama untuk membangun persekutuan yang baik, persekutuan yang kokoh dan mantap. Marilah kita menciptakan iklim persekutuan yang baik untuk pertumbuhan kedewasaan iman kita. Dimanapun kita berada, kalau hari ini kita bekerja, dalam perjalanan, atau mengurus urusan kita, kiranya Tuhanlah yang menguatkan kita semuanya. Selamat beraktivitas Amang Inang, Tuhan memberkati kita.